kesempatan mungkin kepada yang angkat tangan, yang raise hand, ada 3 orang. Setelah itu nanti bisa ke chat ya Pak ya. Saya Persilahkan aja. saya akan allow dulu Pak untuk salah satu untuk oke. Silakan LKP Vidal. Saya nggak tahu ini siapa nih. Ya, LKP Vidal. Bisa langsung, saya udah ini. Oke, kalau misalnya enggak, saya yang di bawahnya. Ibu Endah, langsung klik aja tanda ininya Bu, Pak. Jadi saya sudah unmute. Siapa dulu nih, Endah Tias atau? Ya, yang sudah terbuka aja nih. Ya, monggo silahkan di unmute mikrofonnya. Salah satu. Oke, mungkin lagi ke ini kalian ngambil kopi atau apa ya. Oke, berarti baca aja Pak, silakan Pak. Ini ada pertanyaan dari V. Terima kasih ya V. Pak Sabam, saya mau bertanya, selama masa krisis ini, krisis pandemi dan krisis ekonomi, banyak pertimbangan dalam membuat decision making. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat dan cepat dalam membuat decision making selama situasi di atas? Makasih ya V ya. Jadi gini, decision making, problem solving itu ilmu, tapi eksekusinya dia budaya, attitude, sikap gitu. Jadi kalau kita tanya ilmunya, bukunya ada ratusan halaman atau ratusan buku yang berbicara mengenai decision making tree, problem solving technique, dan sebagainya gitu. Tadi Bu Sonya bilang dirangkup dalam waktu 1 jam sama Pak Sabam, memang kita nggak dapat keseluruhannya gitu. Tapi saya bilang dia sebagai budaya memang benar gitu. Jadi nggak ada juga misalnya quick win dalam rangka membuat kultur decision making melalui problem solving teknik untuk dapat dalam masa krisis. Kalau kita nggak terbiasa melihat variabel-variabel ekonomi, sosial, politik, waktu masuk misalnya bikin ke SWOT analisis, memang kita gagap, Vi. Apalagi kalau pimpinannya tidak membiasakan hal tersebut terjadi. Misalkan kalau bikin SWOT-nya, pertimbangan ekonomi, sosial, dan sebagainya, dalam rangka threat dan opportunities lah misalnya ya. Pimpinan misalnya, udah tim buat ya, nanti kami akan tanda tangan gitu. It's not that simple. Karena kita harus mingle secara tim, berdiskusi benar atau enggak gitu. Jadi akan ada stress testnya untuk melihat benar atau enggak. Uji. Makanya tadi untuk mendapatkan problem statement aja bukan perkara yang mudah gitu. Gagal kita membuat suatu program eksekusi dalam rangka decision making karena memang budgeting kita dan program kita itu sudah dipenuhi dengan KPI yang datang dari top down. Dan biasanya kita takut untuk merubah problem statement itu. Karena kita tahu kalau itu dari atas, ini udah benar nih sebagai problem statement. Gitu. Memang jarang kita masuk ke arah root cause. Gitu. Jadi kalau Anda tanya, bagaimana cara tepat dan cepat? Nggak ada, Vi. Nggak ada. Budaya dengan cara mengenerate diskusi. Permulaannya itu berat. Dan pimpinan harus turun ke bawah, ketemu dengan tim, uji. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa 3 decision making itu akhirnya kita pilih berdasarkan suatu proses problem solving. Makasih ya, Vi. Oke, Pak Sabam, udah tadi ya Pak ya? Ibu Ya. Sri Sumarni udah open ininya, mic-nya. Silakan Ibu Sri Sumarni dari SMPN 270 Jakarta. Mau langsung bertanya kepada Pak Sabam? Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Selamat sore Bu Sonya, Pak Sabam. Mohon maaf saya tidak open kamera ya. Namun tidak mengurangi rasa respect saya kepada Bapak dan Bu Sonya sebagai admin. Saya tertarik dengan kuliah singkat dari Pak Sabam ini
Bagi saya ini betul-betul isinya daging semua, Pak, gitu kan. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang sebagai seorang ibu rumah tangga yang artinya informasi dari Pak Sabam ini adalah bagaimana kita memanusiakan orang. Itu yang saya bisa memanusiakan orang, kemudian setiap permasalahan kita tidak langsung menjudge itu kesalahan orang lain, karena kita sendiri punya kontribusi mungkin dalam kesalahan yang terjadi. Gitu. Sehingga kita harus merefleksi diri untuk mencari tahu kelemahan kita sendiri, gitu kan. Kemudian memiliki kekuatan yang seperti ada Bapak bilang tadi, gitu kan. Lalu bersama-sama untuk mencari opsi-opsi solusi. Itu yang artinya bahwa kalau bicara di perusahaan atau bicara di saya guru Pak SMP, gitu kan. Ini permasalahan pendidikan itu banyak sekali terkait dengan penumbuh kembangan karakter seseorang, karakter anak. Nah, itu kan tidak bisa kita sekejap untuk mengarahkan anak di mana karakter itu sudah terbentuk dari awal. Sementara budaya untuk membentuk karakter positif, bagaimana berpikir saintifik, gitu kan, supaya terbiasa melihat problem-problem masalah dan belajar mencari solusi, problem solving yang tadi Bapak maksud, itu kan tidak bisa sekejap, Pak. Itu kan perlu waktu, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau hanya satu pihak saja, guru umpamanya atau pihak sekolah saja, karena itu tim, gitu kan, orang tua, guru, masyarakat, bahkan juga pembuat polisi gitu, pemerintah, government gitu kan. Jadi sebetulnya itu adalah budaya itu mencakup banyak indikatornya, banyak yang bisa menentukan karakter seseorang. Itu yang bisa saya petik dan mohon pencerahan dari Bapak agar cara berpikir saya ini sesuai dengan karena kan gini Pak, kita ini kan orang-orang tua yang beda zaman Pak dengan anak-anak yang masa kini. Artinya orang tua yang seperti kita ini kan juga perlu open mind supaya kita bisa menyelaraskan pola pikir kita dengan generasi yang 4.0 gitu tadi tuh Pak, agar kita tidak komunikasi itu. Nah, ini yang seringkali orang tua itu ada miss karena tidak sadar atau lupa bahwa dulu sebagai anak dia ngalamin hal yang seperti itu gitu kan. Harusnya kita yang tua itu kan cooling down gitu kan, merendahkan diri, legowo gitu kan, bahwa anak itu tidak bisa mengejar usia kita, tidak mengejar pengalaman kita. Oke, Bu Sri, pertanyaannya itu jawab. Saya bukan pertanyaan, saya statement meminta konfirmasi ke Bapak. Baik, ya. Makasih. Setuju dengan Bu Sri ya. Atau mungkin juga Pak Sabam bisa memberikan trik kepada kami guru-guru untuk mengakomodir atau mengarahkan karakter anak-anak ini. Terima kasih. Bu Sri Sumarni, statement yang sangat bagus, saya amini. Pertama, dunia kita berbeda dengan dunia yang lain. Saya umur 61 sekarang. Dulu alat orang tua saya, Pak Idris Hutajulu, untuk memutuskan dan problem solving di dalam keluarga kadang-kadang dengan sapu lidi. Strap di depan, kemudian sapu lidi, everybody listen. Anak orang tua saya ada 8, sekarang 10 gitu. Dengan metodologi yang sama, kita semua sukses cara ini. Sekarang sapu lidi nggak laku. Teori 80-20 bilang, dengarkan anak, karena dunia mereka pada zaman The Beatles berbeda dengan zaman kita sekarang, drama Korea kah atau apa misalnya. Totally a different world. Jadi approach-nya pun harus berbeda. Kalau Anda tanya tadi seperti V bilang cara cepat dalam rangka mengakomodasi variabel-variabel sosial, politik, ekonomi, nggak ada. Karena this is about culture, mengenai attitude, mengenai kebiasaan baru gitu.
Jadi kalau dalam dunia pendidikan harus terjadi triangle komunikasi, koordinasi, kolaborasi antara guru, murid, orang tua. You listen to the parents, you listen to the murid-murid, you listen to the guru-guru. Atau pertama startingnya itu misalnya bicara yang antara guru dulu. Gimana caranya kita mendengar nih, anak-anak nih matematika kok rata-ratanya 5 nih, ya kan? Parah kita ini, apakah kita yang bermasalah atau kurikulumnya atau apa gitu. Dan memang nggak bisa satu periode. Dihubungkan dengan organisasi, memang kreativitas itu mati kalau kita memakai organisasi sebagai alat pengambilan keputusan. Maksud saya gini, Sri, struktur organisasi itu ada strata. Itu sebaiknya digunakan hanya dalam rangka misalnya penggajian. Ya udahlah, kepala sekolah lebih tinggi dari Sri sebagai misalnya wakil kepala sekolah atau sebagai guru biasa. Other than that, kita sebenarnya adalah satu komunitas yang saling mencintai, saling mendorong, saling memberikan positive vibe, berada pada strata yang serupa. Persyaratannya harus begitu. Murid setara dengan kita. Murid bukan bawahan, tapi teman untuk berdiskusi. The most beautiful organization, kawan-kawan, is there is no organization structure. Maksudnya bukan strukturnya nggak ada, tapi jangan digunakan struktur organisasi itu sebagai alat untuk mempunish, menjudge, atau memberikan suatu power dalam rangka saya maunya decide seperti ini. Lepaskan diri dari situ dengan berdiskusi, blusuan, turun ke bawah, bicara dengan timnya. Nggak gampang ya Bu Sri ya. Kita perlu berdiskusi lebih jauh mengenai hal ini, karena saya bilang tadi, yang sedang kita bicarakan topik ini bukan keilmuan decision making, bukan keilmuan problem solving, tapi bagaimana kita membahas satu-satu item-item itu dari what, why, how, when, by, who. Perlu waktu. 2 periode Presiden Jokowi, permasalahan kita juga masih permasalahan yang banyak, tapi masing-masing kan punya prioritas kan. Sekarang kita di herd immunity. Mari kita dukung pemerintahnya. Bagaimana kita bisa ikut di dalam situ untuk mensupport pelaksanaan program-program tersebut. Gitu Bu Sri, terima kasih. I think we need to discuss, nanti kontak melalui Ibu Sonia untuk dapatkan mobile phone saya, atau kita berdiskusi melalui Instagram atau melalui ini media sosial yang lain. Bu Sonia, saya ke chat dulu atau ke mana Bu? Ada satu lagi Pak, kasih kesempatan ke satu orang lagi, setelah itu nanti ke chat. Ibu Rosma sudah open mic-nya, silakan Bu Rosma bisa bertanya ke Pak Sabam. Selamat sore Pak Sabam. Sore. Ya, yang saya tanyakan hanya simpel aja sih. Tadi yang Bapak bilang pimpinan harus turun ke bawah ya Pak. Ya. Sementara saya punya kerjaan yang harus punya leader itu inginnya angka. Ketika kita punya permasalahan, kita ingin supaya mencapai goal kita, ternyata leader kita itu tidak mau mendengar, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun Pak. Terus apa keputusan kita sebagai, kalau kita tim kan ngerasa kalau satu sakit ya sakit semua gitu, pengen nyampe itu goal, tapi leadernya sendiri tidak mau, dia hanya maunya angka aja Pak. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Sabam. Terima kasih Bu Rosma, pertanyaan yang bagus. Angka itu tadi, Rosma, persis seperti cash flow, persis seperti margin, persis seperti sales. Dia konsekuensi, akibat. Atau dia pada level tengah, dia alat analisa, analytics. Kenapa kita memutuskan sesuatu ada angkanya? Jadi janganlah kita berbicara mengenai angka sebagai hasil akhir. Sehingga misalnya pimpinan bilang, saya pokoknya maunya angkanya harus positif 3 bulan dari sekarang, gue nggak mau tahu caranya bagaimana. Ya, gagal kita sebagai pemimpin. Jadi kalau ada angka diminta, kita harus ngomong ke pimpinan kita, Pak, di belakang angka ini ada storytelling, ada root cause, ada define problem, so you better listen. Dulu keberhasilan kita, Rosma, menyelamatkan El Nusa dari kebangkrutan, karena kita minta tim kita untuk berani bilang tidak kepada atasan.
You have to be able to say no. Itu yang bahasa saya tadi, bahwa pimpinan itu, direksi misalnya, dulu kami sepakat di El-Nusa, kami ini adalah anak-anak in the cost. Paling tinggal setahun, 2 tahun di dalamnya gitu. Dan yang paling tahu permasalahan itu sebenarnya adalah orang-orang yang di dalamnya. Jadi sebaiknya kami bertanya ke mereka, and we do ask them questions. Kami bertanya ke tim kami di El-Nusa. Sini saya lihat ada Ari, ada Dian Indra Bintoro nih yang mengalami peristiwa masa lalu yang berat itu gitu. Kita rangkul mereka, kita makan sama-sama di warung, ada pete, ikan asin apa dan sebagainya. We become just like them gitu. Kadang-kadang mereka surprise, Bapak makan juga ya di warung Pak Sabang. Kita bilang ya saya dari kampung, dari dulu makanannya begini ya, saya nggak akan berubah dalam kehidupan saya gitu. Jadi angka itu bagian dari pertanggungjawaban Rosma. Ada story di belakangnya, ceritakan story itu ke mereka sehingga pada saat pengambilan keputusan angka itu punya basis, punya reason, punya root cause, dan sebaiknya pimpinan mendengarkan itu sebagai basis mereka untuk memutuskan lebih lanjut. Karena nanti semua program itu memiliki konsekuensi. Kalau dia tidak kuat reasoningnya dalam bentuk angka yang di-backup dengan kalimat-kalimat, biasanya gagal eksekusinya di dalam. Nanti dibentuk tim lagi, misalnya di tengah, mari kita berkumpul, rapat lagi, misalnya kan bentuk tim, perlu SK ini dan sebagainya, karena mereka merasa tidak di-empower. Perlu ada satu surat keputusan khusus gitu, which is a waste of time gitu, Rosma. Terima kasih ya. Oke, Pak Sabam, sudah bisa dengan pertanyaan Pak. Jadi yang lain Oke, kita nanti masuk itu. ke dua nih, Bintoro El-Nusa. Halo Bin, apa kabar teman saya ngajar di PPM? Kabar sehat Chief. Mohon izin pencerahannya sejauh pengalaman Chief Sabam selama melanglang buana di top management. Adakah trik quick win untuk memvalidasi bahwa root cause yang ditemukan adalah bukan root cause yang sebenarnya atau sebaliknya root cause ini adalah yang sudah benar? Mas Dian Indra, dalam decision making, problem solving, there is never quick win. Unless kita udah terbiasa mengiterasi proses problem solving. Saya bilang tadi itu budaya, attitude, dibiasakan di atas, dibiasakan di tengah, dibiasakan juga di bawah. Ini adalah proses pembelajaran. Bayangkan dia sebagai suatu SWOT analisis. SWOT analisis kalau diserahkan ke bawah, hasilnya pun ya apa yang diketahui oleh tim bawah sejauh pengalaman mereka. Harus ada ujian-ujian dari pimpinan yang di atas yang pemahaman makro, sosial, politik, ekonomi, dia paham, dan dia menguji tim di bawahnya. Kalau sudah terjadi proses ini sebelumnya, quick win-nya kemungkinan dapat karena dia sudah attach di kepala dan di hati. Oh ini nih caranya nih. Misalnya membuka buku Turnaround El-Nusa yang dulu atau mengingat rekaman-rekaman peristiwa yang lama. Tapi it's a process gitu. Sama seperti kalian bikin El-Nusa Petroleum School setiap hari Jumat ya sama Ari sama siapa timnya di sana untuk melihat problem statement El-Nusa yang ada gitu. Arena Jumat itu atau kuliah Jumat itu kan bukan untuk sekedar mendengarkan orang lain berbicara. Tapi kita membicarakan mengenai what di diri kita, apa root cause-nya gitu. Jadi quick win-nya nggak ada, Mas Bintoro ya. Pelatihan, dia melalui latihan dia. Latihan yang berulang-ulang. Dan itu syaratnya tadi, eksekusi melalui tim yang berkumpul dan berbicara bersama-sama dari hati ke hati, dan pimpinan datang dengan humble, dengan rendah hati untuk bertanya, tim sudah di mana? Bagaimana baiknya ini? Gitu. Nggak salah pimpinan untuk turun ke bawah untuk bertanya bagaimana baiknya. Lanjut dari Bin nih karena masih connected. Communication dalam mengelola permasalahan. Sejauh mana hal ini perlu dilakukan leader terkait communication ini kaitannya dalam era pandemik sekarang. Komunikasi cara daring bisa mendominasi. Nah, ini leadership jarak jauh atau leadership online sebaiknya dilakukan, Mas Bin. Misalnya Jumat pagi,
atau Jumat sore. Pimpinan mengucapkan kawan-kawan di seluruh Indonesia, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Jadi selalu datang dengan apresiasi, thank you kepada timnya. Saya tahu kalian sudah bekerja keras, ada di antara kita yang keluarganya mengalami peristiwa COVID dan sebagainya. Kita doakan semoga sembuh gitu. Jadi pada saat meeting-meeting daring itu pun Mas Bin, kita biasakanlah misalnya dibuka dengan doa, diakhiri dengan doa. Karena bagaimanapun pada akhirnya dalam kehidupan yang amanah, sandaran kita yang pertama dan terutama adalah kepada Sang Pencipta gitu. Disitulah kita melepaskan logika, disitulah kita telanjang seperti anak kecil tadi pada titik kepasrahan yang paling tinggi bahwa kejadian yang ada yang kita hadapi selama ini di dalam dunia ini diketahui oleh Yang Maha Kuasa dan akan diberikan kemudahan kita dalam melakukannya. Sehingga komunikasi daring itu atau leadership online itu sebaiknya secara intens dia dilakukan. Terutama untuk kawan-kawan kita yang ada di sumur misalnya, membantu klien kita untuk mendapatkan minyak dan gas. Itu perlu kita approach dengan komunikasi dengan berbagai cara. Dan tahap awal pada saat bertemu dengan mereka di daring itu, sebaiknya jangan berbicara kerjaan, Mas Bin, kawan-kawan. Tapi yang kita bahas adalah, how is your family? Saya dengar kemarin istri Anda sakit ya, gitu. Kita mulai dengan hal-hal pribadi yang bisa memberikan semangat positif kepada mereka. Bos gue ini perhatian sama dia, gitu. Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba saya telepon, Sonia, cash flow gimana? Ferry di mana? Kenapa nggak hadir di sini gitu? Kita masih pengen misalnya dihormati oleh pasukan kita dalam situasi krisis, ya sudah. Bakal di demo kita sebagai pimpinan gitu. Karena berbeda vibe-nya itu. Apalagi dalam situasi daring gini kan, kita nggak melihat wajah kadang-kadang, kita nggak tahu bagaimana situasi yang bersangkutan. Jadi presumption-nya itu yang pertama adalah kawan-kawan sehat semua kan? Masih semangat kan gitu. Jadi setengah jam pertama, 1 jam pertama itu yang kita bahas adalah kehidupan keluarga, lingkungan, mendoakan yang sakit, mendoakan yang tidak semangat, yang hopeless, dan sebagainya. Karena itu yang terjadi sekarang, Bin. Baru setelah itu nanti, tanpa kita tanya pun sebagai pimpinan, pasukan kita itu akan lapor. Pak Sabam, mohon maaf nih Pak, kemarin target kita untuk membor 5 sumur, hanya bisa 3 sumur nih Pak, karena kendala ini. Oh gitu ya? Terus menurut kamu jalan keluarnya bagaimana? Kita tanya balik dia gitu. Jangan kita panis yang bersama. Gimana sih, kenapa nggak bisa melakukan ini? Kan saya sudah bilang, udah beda zamannya. Oke, nanti kirim email ya ke saya sore ya, saya tunggu ya. Kirim melalui Bintoro, melalui Ari Wijaya, melalui kawan, koordinator di lapangan, gitu. Sehingga power distance itu kita lepas sama sekali. CEO langsung direct berhubungan dengan orang yang paling bawah yang ada di lapangan. Di situ semangat itu akan timbul. Di situ define problem statement, root cause itu akan muncul gitu. Karena strata tidak menyelesaikan problem statement, tidak menyelesaikan root cause, dia hanya jalur dalam rangka penggajian dan pelaporan. Tapi mendapatkan esensi dasar dari keputusan melalui komunikasi adalah berdialog langsung secara intens dengan mereka, dimulai dengan masalah kehidupan, baru kita nanti mendengarkan dari mereka mengenai pekerjaan. Karena mereka pun pada akhirnya merasa bertanggung jawab, saya dibayar untuk to decide, saya dibayar untuk to solve problem, dia akan lapor pada akhirnya tanpa kita minta. Ini lanjut dulu ke Ari nih, Sonia, atau ada yang mau ini? Oke, baik Pak. Ibu Suta atau Pak Suta, silakan. Yang saya udah itu tadi buka. Bagi yang mau segera klik aja itunya tanda silang dari mic, jadi bisa langsung dibicara. Kita tunggu. Salah satu aja. Kita lanjut. Ya, salah satu dulu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu deh, Pak. Oke, ini Ari Wijaya, sahabat saya dulu di Nusa, Pak Dr. Sabam. Aduh, mohon izin bertanya, kita yakin bahwa setelah datangnya kesulitan ada kemudahan. Yang tidak mudah adalah memperkirakan durasi kesulitan. Berkejaran dengan ketersediaan resources, utamanya dana dan uang,
Bagaimana menurut Bapak mengatasi dan mengkomunikasikan itu kepada tim? Mohon pencerahannya. Ari, Ari ini juga public speaker, motivator. Karena kehidupan itu amanah, Ari. Saya bilang tadi, telanjanglah kita berhubungan secara langsung dengan Yang Maha Kuasa melalui sholat 5 waktu, tahajud, dan sebagainya. Dan memang itu yang perlu kita lakukan. Jadi misalnya kita bilang, Tuhan, cash flow saya hanya bertahan nih secara hitungan free cash flow hanya 3 bulan. Tolonglah saya gitu. Melepaskan ini, tapi menyerahkan ke hati pada akhirnya. Dengan kita berdiskusi dengan pasukan kita, mengenai nomor 1, urgensi dan importance, mereka tahu kok bahwa saya bulan depan harus gajian. Mereka mikir. Tapi sekarang kita dorong mereka untuk kumpul. Karena dengan kumpul, kreativitas menjadi lebih baik, inovasinya menjadi lebih baik. Keluar uang sedikit dalam rangka tahu, tempe, pisang goreng, nggak apa-apa. Ada biaya di situ. Tapi kita hakul yakin pertolongan itu akan datang, kemudahan itu akan datang pada akhirnya. Itu permulaannya, Ri. Sehingga tim itu dengan senang hati. Kadang-kadang tim itu kan kadang-kadang selama ini berbohong kan kepada kita pimpinan kan. Ya udahlah, bos maunya ke kiri, ya sudah ikut aja ke kiri gitu. They don't care gitu. Sampai suatu saat mereka resign, ini pimpinan ini ke kiri mulu nih. Gimana sih caranya ini? Orang permasalahannya di kanan kok ya kan. Jadi emosional di bawah itu sehingga dia decide untuk lepas dari perusahaan itu gitu. Jadi resources terbatas itu adalah mindset, pemikiran. Harus tetap kita bawakan dalam konteks amanah, konteks ihsan, konteks tawakal, bahwa kehidupan ada di tangan Yang Maha Kuasa. Keterbatasan adalah mindset manusia. Kalau kita udah bicara ke Yang Maha Kuasa, nggak ada keterbatasan. Semuanya bisa dibuat gitu. Yang penting kita honest untuk melaporkannya ke beliau gitu. Memang kadang-kadang di luar pikiran ya Pak Sabam ini dari teori ekonomi, teori akuntansi, teori risk management kok malah lari ke urusan filosofis hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ya wajib menyampaikan keterbatasan itu. Tapi dengan didorong kembali leaders yang mengarahkan kita berbicara secara tim, punya daya ampuh, daya endurance. Oh, titiknya di sini nih kawan-kawan. Titiknya di sini nih. Kita panggil orang keuangan, panggil orang risk management, panggil orang internal audit. Kita ngobrol ya gitu. Kita pergi ke kantor CEO atau pasang Zoom-nya, kita bicara, Pak, Eureka, kami sudah menemukan jalan keluarnya gitu. Sehingga pimpinan bilang, oh ya oke juga ya. Pendapat saya kemarin dibantah sama tim saya, udah nggak apa-apa. Oke, gimana kawan-kawan? Ya. Pak, begini Pak, ini, kami udah berbicara ke klien, mereka bersedia kasih talangan dulu 1 juta US dollar sampai kita nanti sehat. Karena bagaimanapun konsepnya bisnis itu win-win kan. Bertarung kita ke kiri, bertarung kita ke kanan, sambil kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Yang Maha Kuasa sampai nanti saya yakin jalan keluar itu ada. Ri, bayangkanlah dulu 2 tahun kita sama kalian itu menyelamatkan Elnusa itu. Apakah karena pikiran kita, kejagoan kita, kedokteran saya kira enggak. Karena kalian, the power of we, the power of kalian, the power of kita secara bersama-sama. Saya dulu udah dikejar-kejar sama vendor kok untuk pembayaran, tanya Nurpolis sama Dewo itu. Tapi kan we solve within less than 2 years. Makasih ya. Ada yang dari ini? Ahyar Karim. Terima kasih atas informasinya. Izin bertanya, gimana menghadapi situasi kalau pimpinan tidak memiliki positive thinking? Ahyar Karim, ini bisa persepsi, atau yang kedua, bisa kita kurang komunikasi ke atas, atau atas kurang membuka pintu untuk berbicara. Jadi pengalaman kami dulu memang kita dorong kawan-kawan kita untuk bilang, kamu bisa menyatakan tidak ke kami sebagai direksi.
nggak usah terlalu hormat-hormat lah ke direksi dulu, bahasa kita gitu. Coba tanya ke Ari sama Bintoro gitu. Kadang kalau ketemu dengan kita di lantai 16 di TB Simatupang itu, mereka nunduk misalnya 30-40 derajat, kita bilang tegak aja lah sudah. Ngapain bungkuk-bungkuk badan begitu? Ya, say high five aja ke kita. Sebagai atasan kita toh manusia biasa, mari kita berkomunikasi gitu. Jadi kadang-kadang akhir positive thinking itu bisa yang kita mendorong, Chief, jangan emosional gitu dong, Chief. Tenang dulu, kalem dulu, Bapak sebagai pimpinan. Kita ada masukan nih. Saya dan pimpinan bilang, email ya, kirim WA ke saya ya, apa masukannya gitu. Memang dorongan pertama sebaiknya datang dari pimpinan. Kami 24/7 sebagai pimpinan melalui WA, kita bagi nomor handphone itu ke mereka, dan mereka akan kirim nanti jawabannya melalui WA atau email atau komunikasi apapun. Budaya kita memang begitu, Pak Ahyar ya, paternalistik, atas dulu yang membuka kasih sinyal bisa, ya. Tapi bisa juga bawah itu dengan teasing, misalnya menggoda mereka, Pak, kalem Pak, situasi krisis, ada yang maha kuasa yang lebih powerful dari kita serahkan aja, mari kita bahas sama-sama, kira-kira gitu. Bu Sonia, saya teruskan dulu di chat, atau Enda Suta Fidal ingin bicara? Halo, Sonia, Ferry? Sorry Pak, saya mute tadi. Oke, saya terusin dulu kalau gitu ya. 8304, nggak ada nama ini. Bagaimana menghadapi customers yang buat klausal telat delivery barang, kena penalti, dan mereka telat bayar, selalu telat, tidak ada penalti, sehingga cash flow terganggu, sedangkan klien ini major untuk bisnis kita. Yang bertanya, terima kasih ya, ini pertanyaan yang sering mengenai account receivables yang akhirnya menghit kita secara cash flow. Kemungkinan ada yang melindungi di dalam memberikan ruang gerak, mereka bergerak dari 30 hari ke 60 hari. Biasa dulu di Al-Nusa pun seperti itu. Ada yang kasih ruang ke mereka gitu ya. Ya kita lapor ke atasan kita. Klausul kontraknya menyebutkan harus ada 30 hari. Kalau kita mau diskusi, silahkan diskusi. Kita Zoom, kita pakai WebEx atau apa komunikasinya. Apa kesulitan di Anda? Kami juga mengalami kesulitan yang sama dalam situasi seperti ini. Ya, mari kita berdiskusi. Kalau berulang-ulang kejadiannya seperti ini, ya berarti sudah karakter. Take them out from your list sebagai vendor atau sebagai klien yang menerima jasa kita. Mereka harus paham, kita harus sama-sama menang. Sama-sama kita maju, berjuang, kesulitan di saya, tolong you bantu, kesulitan di kamu, kita bantu, ada keterbukaan. Jadi dengan berdiskusi tadi secara tim, biasanya akan terbuka. Kenapa diberikan ruang dia? Kadang-kadang misalnya pembayaran klaim asuransi ya, grup klaim udah mendorong orang treasury, orang accounting, bayar dong, kalau enggak nanti kita kehilangan klien. Tapi kalau perilakunya sudah berulang, selalu misalnya nge-push untuk bayar, padahal klaimnya itu misalnya adalah ada unsur fraud-nya, yang kita jangan bayar lah ya kan. Masa dia untung, kita ditambahin B di untungnya menjadi buntung, ya nggak bagus juga kan. 83004. Jadi sebaiknya didiskusikan dan di take out from the list kalau ini sudah merupakan level karakter berkali-kali dia melanggar clause-clause yang ada di dalam kontrak. Kembali fee, bagaimana cara menentukan angka Pareto? Fee ini dari kebiasaan fee. Tim yang berdiskusi akan melihatnya apa faktor utama. Ekstrim tadi saya bilang fee ya. Bila pimpinannya yang perlu harus let go dari perusahaan itu, ya pimpinannya harus pergi. Karena dia merupakan root cause, karena dia merupakan Pareto dalam rangka mengenerate komunikasi, kolaborasi di dalam. Kadang-kadang memang ada pimpinan yang begitu, Vi. Udahlah, pokoknya ikut saya, katanya kan. Atau misalnya indecisive pimpinan itu.
tidak mengambil tindakan apa-apa, manakala di dalamnya misalnya sudah chaotic atau indecisive di level tengahnya itu. Ya kita tunggu arahan bos, katanya gitu. Tapi kalau atas mendorong, lo diskusi ya, nanti saya tunggu masukannya, nanti saya ikut Zoom-nya 1 jam, malam hari kita bahas gitu. Menemukan Pareto caranya begitu. Uji. Kayaknya nggak ini deh. Atau pimpinan misalnya lagi pusing, Vi, ngomong dia ke bawah, Sonia menurut kamu yang mana ya root cause-nya gitu. Nggak ada gengsi pimpinan itu untuk bertanya. Pak, menurut saya sih Pak, kayaknya Bapak terlalu ini ke bawah nih, terlalu menjudge ini. Hati-hati Pak kalau bicara. Pelan-pelan dulu, karena mereka ini baru dengan cara Bapak, budaya Bapak. Saya sering diingatkan begitu. Ada yang kirim WA ke saya, Pak, be careful Pak, tim kita nggak terbiasa dengan cara Bapak, jelaskan dulu ke mereka apa Bapak maunya, baru nanti mereka akan ini. Gitu. Cara mencari Pareto begitu. Rumusnya adalah Pareto itu kalau dia punya pasangan konsekuensi finansial yang kuat. Jadi kalau sales kita bisa naik 30%, itulah sebagai bagian dari konsekuensi. Tapi Pareto penyebabnya adalah misalnya mengganti 3 kepala cabang di Surabaya, Jakarta, dan Bandung yang mengenerate sales kita 70%, itu ininya, jalan keluarnya. Kita bilang eureka, saya menemukan Pareto, 3 penyebab. Karena dia langsung boost moral, sekaligus juga memboost sales kita. Gitu. Ganti 3 di kepala cabang, salesnya 3 bulan kemudian naik karena 3 area klien di 3 kota besar ini sudah komplain ke kantor pusat, pelayanan dari 3 cabang ini nggak beres. Jadi stress test, cek, recheck, uji, Pareto dapat V. Makasih. Sonia, saya jawab dulu ini dari Pak Suheng Didit dari Jasindo. Selamat sore Sifu, gitu ya kan. Sore Suheng Didit. Masalah komunikasi seringkali jadi masalah sehingga tim melihat masalahnya berbeda-beda menurut persepsi mereka. Betul. Real situation sebagai CEO, saya punya tim direksi di layer pertama, group heads di layer kedua, dan cabang sebagai frontline di layer ketiga dalam situasi mana yang lebih pas dilakukan. Lakukan 1 round dengan direksi, lalu masing-masing direksi dan group head baru dengan cabang, atau CEO buat monitoring morning talks dengan direksi, group head, dan cabang sekaligus, mungkin beberapa sesi dengan, karena organisasinya besar, untuk menggali dan menyamakan persepsi tentang what is the problem, what to learn from it, and how we can move from it. Kalau sudah dibiasakan nih Pak Didit berdiskusi dengan mereka, ada aliran mencari defining problem, root cause itu mengalir secara baik, digabung aja Pak. Kepala cabang, kemudian group head di kantor pusat, kemudian dengan grup direksi. Presumsinya biasanya unsur atau filosofi kolegialitas, di mana direksi itu dilihat oleh pasukan kita itu biasanya 1. Karena dipilih misalnya berdasarkan 1 kolegiality. Direksi itu dipresumsikan selalu 1. Gitu. Kalau Anda mengkhawatirkan bahwa itu tidak 1, memang sebaiknya di antara itu dilakukan dulu unifikasi pendapat mengenai problem statement yang diindikasikan sebagai suatu problem statement dan root cause gitu, daripada kita turun udah menjudge duluan Pak Didit. Ya, kompak dulu gitu. Dulu caranya kita di Tugu Pratama dan di El Nusa itu melalui makan siang. Karena apa? Di rapat direksi permasalahan itu nggak selesai Pak. Nggak cukup waktunya gitu. Jadi makan siang, makan malam, bro, ini gimana nih menurut lu gini? Diasah, dicoba, dapat Pareto versi direksi, kemudian di-throw ke tim group head atau managers yang sudah dianggap senior. Kawan-kawan, pandangan kami seperti ini. Menurut kalian bagaimana?
Artinya, never ever hesitate menyampaikan permasalahan kita ke pasukan kita. Karena itu tadi prinsipnya. Kita orang-orang Indokos ada yang jauh lebih tahu mengenai problem statement, mengenai root cause di dalam pasukan kita. Tapi kita ingin mendorong mereka ke arah mereka berdiskusi satu sama lain atau berdiskusi dengan kita direksi dengan sepenuh hati untuk menguji apakah ide-ide kita tadi benar. So taktikalnya kalau mau dimulai dengan direksi dulu, Pak Didit. Sama-sama, oke, kita amini ya. Siapa yang kirim nih? Direktur keuangan kah? Atau CEO? Misalnya biasanya CEO yang membuka ini ya. Diajaklah misalnya beberapa grup head yang senior itu. Besok kita Zoom ya, panggil perwakilan cabang yang Pareto mewakili sales, katakan 70% atau 60% bahwa mereka kita berdiskusi. Dan dimulai dengan strategi itu tadi, Pak Didit. Kawan-kawan, apa kabar? Sehat ya, bro, sis, gitu. Lepaskan keraguan dari mereka bahwa kita adalah CEO, misalnya gitu ya, tapi kita adalah my buddy, my friend, gitu. Sehat ya, gimana kabar situasi? Aman semua ya? Oke, reportnya kemarin menunjukkan seperti ini, let me know bagaimana menurut kalian jalan keluarnya. Berikan mereka empowerment untuk solusi and decision atau problem solving di mereka, solusi decision making di kita. Ya udah, kalau gitu kami putuskan dari usulan kawan-kawan tadi setelah melihat what sampai who-nya, kita putuskan yang ini, what do you think? Mereka biasanya punya jawaban. Kalau enggak, kita dorong mereka untuk ikut pelatihan atau workshop untuk mengenerate keberanian membangun teknik problem solving yang sebenarnya nggak susah gitu. Nggak susah, karena dia udah di dalam perusahaan itu bertahun-tahun. Dia ngerti sebenarnya jalan keluarnya itu. Begitu Pak Didit, terima kasih. Pak Sabam, ini Pak Jusman Sitorus mau bertanya. Silakan Pak Jusman. Pak Silakan, Jusman tinggal. Pak Jusman. Ini abang saya nih, kalau secara marga saya harus panggil abang sama Jusman nih. Silakan Pak Sitorus. Saya sudah unmute nih Pak. Silakan Pak, tinggal klik aja Pak. Oke, kalau gitu pertanyaan. Halo. Oke, silakan. Yes. Ya, selamat sore Pak Sabam. Sore Pak Sitorus. Kalau di kantor kita punya klien, dia susah membayar. Ya. Jadi dan setahun 2 tahun nggak mau bayar juga. Akhirnya perusahaan ini bangkrut. Cash flow-nya susah. Jadi decision making yang efektif yang mana yang kita harus lakukan Pak Sabam. Terima kasih. Oke. Pak Sitorus yang bangkrut ini yang tidak bayar-bayar tadi ke kita ya? Betul, klien kita itu. Sehingga kita akhirnya write off semua piutang-piutang tadi atau kita belum melakukan. Oke. Jadi pertanyaan Bapak tadi adalah tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap kliennya. Biasanya Pak, kalau dia sudah punya behavior 1-2 kali tidak bayar, sudah harus diingatkan. Atau kadang-kadang kalau misalnya udah cara kasar kita bawa dia ke forum untuk pembangkrutan. Kalau kenyataannya dia kesulitan, intermediarinya dulu mungkin bisa kita recover dari aset yang kalau ada diagunkan gitu. Bagaimana dulu risk profiling kawan-kawan dari marketing waktu mendapatkan PT XYZ sebagai klien kita menjadi pertanyaan yang mendasar. Kenapa misalnya sudah terjadi delay pembayaran dari tenor 30 hari, 60 hari, mendadak 120 hari, and suddenly they declare that they are bankrupt, sehingga akhirnya kita yang dirugikan. Pengalaman kami dulu Pak Jusman, memang di dalam perusahaan kita itu ada yang melindungi juga gitu. Atau dia dulu masuk diselundupkan, masuk di dalam sistem vendor list kita, tanpa bos-bos tahu atau misalnya diamini oleh bos-bos, sehingga ini adalah praktek yang berjamaah gitu.
yang menjadi total loss buat kita gitu. Ya tindakannya jangan dipakai lagi dia sebagai ini. Kalau masih ada aset yang bisa di-recover dari mereka, kejar mereka. Tapi tetap Pak Jusman, kita tanya di dalam dulu yang masukin ini siapa? Risk profilingnya bagaimana sampai dia layak menjadi vendor list kita diukur dari 6C, creditworthiness, kredibilitas, karakter, dan sebagainya gitu. Tapi memang sebelum bangkrut, dia sudah harus dicek gitu. Karena once dia delay dari 30 hari ke 40 hari pun, sudah harus ada diskusi ke mereka, kenapa menjadi 40 hari. Bunga mungkin dia nggak keberatan. Ya bunga nggak apa-apa, yang penting pokok nggak ditagih katanya kan. Tapi kalau kita udah tahu karakternya melalui suatu alur komunikasi dengan mereka, kita bisa sinyal kok Pak Jusman kadang-kadang. Saya cepat melihat dengan mata, misalnya kalau berbicara dengan orang, seseorang itu honest atau enggak, dari body language, dari tone, dan sebagainya, kita tahu ini arahnya mau kemana ini orang gitu. Jadi kalau udah total loss ya Pak Jusman, sorry to hear about that, di write off dari buku, itu menjadi loss terhadap perusahaan, jangan diulangi kembali, kemudian di blacklist dari sistem kalau memang dia melakukan fraud, dan kita hukumlah misalnya teman-teman kita yang dulu kenapa tidak ada misalnya kolateral dalam rangka pembayaran yang bersangkutan, atau misalnya if delay payment, apa yang menjadi alat kita untuk mensecure pembayaran itu kembali. Cara mengujinya bagaimana? Misalnya pada saat dia udah delay dalam misalnya masa 1 tahun atau 2 tahun, kita factor aja dulu keluar piutang itu Pak Jusman. Kita discounting ke bank. Berapa dia kasih bunga. Kalau dia bilang misalnya, waduh ini potong 30%, 40% nih Pak Jusman, itu udah indikasi bahwa perusahaan itu bermasalah. Balance sheet-nya dulu seperti apa pada risk profiling misalnya, ya kadang-kadang ada yang dipalsukan juga dari kantor akuntan publik misalnya mengenai keabsahan laporan keuangan. Begitu Pak Jusman, mudah-mudahan menjawab. Nanti kapan-kapan kita diskusi Pak sebagai alumni PGT. Terima kasih Pak. Oke, bagi Bapak dan Ibu, kita masih ada kesempatan kira-kira 5 menit lagi. Kalau mau bertanya, silakan angkat tangan. Tadi si Endah Vidal nggak jadi ya? Enggak tuh Pak, saya udah buka, mereka nggak buka lagi mic-nya. Endah Vidal, Sri Sumarni ada di chat lagi nih. Bila kita menduduki jabatan sebagai pimpinan baru yang harus mengambil keputusan secara cepat, sementara belum mengenal dengan baik budaya kerja tim yang ada, mohon tips dan trik bagaimana strateginya agar keputusan bisa diterima sesuai dengan permasalahan yang ada. Sama seperti jawaban tadi ke Indra sama Ari ya, Ibu Sri Sumarni, there is no quick win di dalam decision making. Anda turun sebagai pimpinan di situ, teori iceberg tadi bilang, kita turun ke bawah menyelami. Tidak bertanya mengenai pekerjaan, tapi how are you, how do you do, bagaimana kabar keluarga, sampai mereka terbuka ke kita mengenai root cause, mengenai problem statement. Ini uji sabar, Ibu Sri Sumarni. Uji sabar. Even misalnya ada 1-2 di antara tim Anda itu langsung berterus terang, Bu, ini permasalahannya, harus segera kita selesaikan. Kita udah berkali-kali menyampaikan ini ke pimpinan yang lama, oke coba kita uji. Panggil tim yang terlibat, kembali tim yang akan terlibat mendiskusikan di sini, Bu Sri Sumarni ya, sebelum kita memutuskan. Jadi jangan bawa ke filosofi quick win, kecuali budaya itu sudah terjadi di sana. Seperti cerita Ibu tadi, komunikasi di sana ini adalah komunikasi yang jarang melibatkan pimpinan turun ke bawah, belusukan, mendengarkan dengan teori 80-20 atau praktek 80-20, nggak bisa gitu. Karena mereka pun hesitate untuk membuka sebelum mengenal siapa sih Sri Sumarni ini gitu. They want to know you, your character, your personalities, your kebiasaan-kebiasaan, your budaya. Sampaikanlah itu ke mereka dalam rapat-rapat besar, sehingga mereka bisa merasakan, oh ini pimpinan yang baru ini begini ya. Jadi sebaiknya kita nggak berbicara
mengenai quick win. Triknya adalah ngobrol ke mereka. Pakailah misalnya seperti yang di budaya Jawa itu, orang mangan ngasal ngumpul, cash flow-nya lagi susah, permasalahannya lagi banyak. Kita tahajud, berdoa banyak dengan mereka, ya, berjamaah misalnya, habis itu kita ngobrol ya, gimana ini kawan-kawan. Pada akhirnya begitu Ibu Sri Sumarni gitu. Pada suasana yang baru, pimpinan yang baru, komunikasi akan tetap menjadi kunci. Begitu Ibu Sri Sumarni. Oke, habis Pak. nih Bu Sonia, masih ada yang... satu, Pak Hiro sudah buka mic-nya. Bapak atau Ibu nih, silakan. Hiro. Bisa langsung, ya. Silakan, yang mic-nya udah dibuka, silakan tanya ke Pak Sabam. Jadi satu lagi peluang terakhir. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sonia. Saya senang sekali dengar Pak Sabam bicara. Saya baru gabung, Pak. Baru sekitar 15 menit kali ya. Oke. Tadi saya ada pertemuan yang lain. Oke. Saya melihat jawaban apa karakter beberapa guru dari anak-anak saya. Bahkan ada juga asisten kepala sekolahnya misalnya ya. Nah, hubungan saya sih cukup dekat ya dengan CEO mereka yang ada di Jakarta, saya di Palembang ya. Yeah. Nah, dengan CEO, setelah saya pernah kirim email, dan CEO-nya sangat menghargai, sangat appreciate, dan sampai mengutus seorang direkturnya datang ke Palembang untuk mengecek hal-hal yang saya sampaikan dalam email itu. Saya tidak sebut nama sih dalam email, tapi lebih banyak beberapa hal gitu ya. Dan CEO-nya sebelumnya sudah jawab email saya setelah beberapa minggu saya kirim. Dan banyak salah ketik, jadi saya tahu ini CEO-nya sendiri yang jawab gitu loh, bukan sekretarisnya. Ya. Jadi saya sangat appreciate, menghargai, dan sekarang kami kadang WA gitu ya. Nah, direktur pendidikan yang diutus ke sekolah yang di Palembang sih juga sangat baik, sangat bagus gitu ya. Tapi ya mungkin karena faktor jarak antara Jakarta dengan Palembang, sehingga kok kurang banyak ya perubahan yang diharapkan dari tindakan dari beberapa guru ya. Karena nilai setitik kan bisa rusak susu sebelanga ya. Guru-guru yang baik jadinya kan jadi tercemar juga gitu ya. Menurut pandangan dari beberapa orang tua murid ataupun dari masyarakat secara luas kan ya. Jadi justru nama baik sekolah kan yang dipertaruhkan oleh 1-2 guru yang bertindak kurang proporsional lah kepada murid gitu loh. Nah, saya jadi sampai nggak jadi memasukkan anak yang ketiga ke sekolah itu ya, padahal TK-nya sih di sekolah itu ya, tapi kepala sekolahnya yang berbeda ya, walaupun masih satu halaman ya. Akhirnya saya daftarkan ke SD yang lain ya, anak saya yang putri ya, gitu. Nah, anak yang pertama kedua sih ya sekarang kelas 6 dan kelas 3 ya, jadi masih ada di sekolah itu. Sering manajemen dari Jakarta mengadakan survei gitu loh, orang meminta masukan dari orang tua gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang tua yang saya dialog dan mereka juga sering unek-unek gitu ya, lalu juga mereka ngisi surveinya segala macam, tapi kok tetap aja gitu ya kurang ada perubahan. Kemudian koordinator sekolah dari TK sampai SMA di Palembang kan ada koordinatornya ya. Nah itu juga sempat diganti. Kita berharap banyak juga, tapi kok juga kayaknya kalah pengaruh atau gimana ya dengan kepala sekolah gitu ya, atau dia yang kurang berani karena dia bukan orang pendidikan ya, tapi direkrut dari perusahaan yang tadinya bukan
bergerak di bidang pendidikan gitu loh. Iya. Nah, jadi saya sudah bingung ya, bohot lah kalau istilah orang Tionghoa ya. Harus tindakan atau kasih masukan seperti apa lagi gitu loh ya. Yeah. Apakah perlu kita adukan kepada katakanlah Dinas Pendidikan Kota Madya gitu ya, karena tingkat SD kan ya. Yeah. Ataukah kita sampaikan juga saran kepada katakanlah semacam organisasi profesi guru gitu ya. Yeah. Untuk mereka juga membantulah sekolah ini ya. Kalau manajemen sekolahnya sendiri kayaknya entah kurang ada niat untuk memperbaiki ataukah guru-gurunya bandel gitu loh. Nah, ini kebijaksanaan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hiro. Ini masukan yang sangat bagus. Konteksnya mirip sekali dengan korporasi. Klien komplain 1 atau 2 katakan dari 1000 klien, usually they don't listen. Manajemen nggak mendengar karena mereka melihatnya 2/1000 gitu. Tapi once misalnya Pak Hiro gabung dengan Persatuan Orang Tua Murid, sehingga daya dorongnya menjadi lebih powerful, akan didengar. Karena apa? Direksi yang lain, CEO, gajian karena Pak Hiro dan orang tua murid yang lain. Mereka akan sangat ketakutan kalau ada permasalahan seperti komplain Bapak. Apalagi kalau survei ini di level tengah di organisasi mereka sudah dibuatkan data analytics-nya semakin bertambah. Aduan 1 dari Palembang, aduan 2 dari Medan, aduan dari Surabaya dengan pattern problem statement yang relatif serupa. Kadang-kadang memang dari satu case mereka nggak mau mengenerate problem solving. Mereka bilang, kita train dulu gurunya, kita train dulu regional office-nya, ya. Tapi sebaiknya karena sumber kehidupan dari mereka dan hal yang Bapak sampaikan kritikal, they better talk to you bertelepon. Pak Hiro, mohon dijelaskan Pak, kira-kira permasalahan ini berulang atau tidak? Yang kedua, di antara rekan Bapak yang ada di Palembang, adakah case serupa yang terjadi seperti ini? Tolong kumpulkan mereka hari Jumat sore setelah sholat, saya ingin berdiskusi dengan mereka. Itulah peran pimpinan, peran CEO, di mana kadang-kadang ada yang satu level dengan dia, direksi yang lain, taking care-nya itu sungkan. Mereka menempatkan diri sebagai suatu strata organisasi yang menyebutkan misalnya, Pak Hiro, Anda butuh saya. Guru itu dibutuhkan oleh murid gitu. Sekarang kan enggak, pilihannya banyak, sekolahnya banyak. Bapak bisa pindah dari A ke B atau dari B ke C atau misalnya ke luar negeri gitu. So the power is in your hands gitu. Jadi saran saya bersama Persatuan Orang Tua Murid yang lain dalam rangka memberikan daya dorong. Atau yang kedua, keep pushing CEO tadi, Pak CEO, terima kasih Bapak sudah jawab, tapi isu kami belum diinikan. Sorry, saya harus pindahkan anak saya ke sekolah yang lain. Biasanya itu memukul, Pak. 1 dari 1000 pun keluar, kalau itu sudah berulang kali Bapak sampaikan, ini isu yang serius yang harus dia perhatikan. Kualitas guru atau attitude guru yang ada di Palembang, atau kualitas pimpinan yang membawahi regional Palembang yang tidak taking care mengenai permasalahan Bapak. Begitu, Hiro. Terima kasih masukannya. Terjadi di korporasi. Level tengah biasanya menutup karena dulu dia ini yang memasukkan gitu, yang memasukkan revenue gitu. Jadi kita misalnya dihibur-hibur nih, tenang Pak Hiro, kami sudah sampaikan ke top management akan segera diambil tindakan. Bapak mempertahankan anak Bapak di situ. Manakala anak Bapak ngeluh ya kan.
dan terlihat misalnya refleksinya atau konsekuensinya di raport anak Bapak ini gimana sih sekolah ini, kenapa nggak ngambil misalnya tindakan. Begitu masukanku Pak Hiro, terima kasih. Back to you Ibu Sonia. Oke, saya rasa mungkin kita sudah compensate Pak, jadi jam 4:30 seharusnya jadwal kita selesai, kita sudah 4:09, hampir 10 menit. Jadi saya rasa kita akhirin sampai hari ini Pak Sabam. Thanks a lot Pak atas nama behalf on Mortgage Community. Materi yang dibahas hari ini sangat luar biasa, memang benar padat berisi dan juga ini memang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan materi PDF-nya, jadi Pak Sabam sudah kasih ke saya tadi sebelum event dimulai, bisa WA ke admin. Jadi bisa minta ke admin, saya akan stop share screen ya Pak Sabam ya. Dan supaya bisa dilihat WA adminnya, atau bisa menghubungi kepada orang yang mengundang juga bisa. Nah, ini WA admin kita. Bapak dan Ibu bisa chat ke admin bagi yang belum ada di admin, atau bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung di dalam event Mortgage Community. Ya, WA admin kami 0821 1479 1662. Nah, keep in touch dengan kami Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena event-event berikutnya kami akan buat yang sangat bagus lagi, yang luar biasa. Jadi betul-betul sesuatu yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih karena Bapak sudah mau berbagi bersama dengan kami di dalam Mortgage Community. Kami berharap di next event Bapak akan bicara lagi karena sejujurnya benar-benar bisa touching ke hal yang paling detail Pak. Jadi terutama bagi mereka-mereka yang memiliki bidang usaha, punya perusahaan atau pekerjaan ya. Terima kasih Pak, dan saya rasa event kita hari ini kita akan tutup sampai di sini. Buat Bapak dan Ibu, pesan kami dari Mortgage Community supaya